Aha. Suka-suka je buat tak elok, tak bagus. Kita kata turun ini salib saja, kita tak mau gaduh dia. Kita mau turun ini barang juga. Kita mau turun ini barang. Nanti tak mau. Kita tidak mahu ada pihak yang membangunkan salib di kawasan yang 95% adalah Islam. Rijal Motor lagi. Oke, silakan Rijal Motor. Ya, gimana Rijal? Itu pentingnya otak dan akal. Nah, itu lagi kan. Ketika Anda memakai otak dan akalmu, maka Anda bisa mengetahui mana Tuhan yang Maha Kuasa dan mana Tuhan abal-abal. Tuhan abal-abal itu contohnya Tuhan ketika dia melakukan perkelahian atau bergulat, dia akan mengalami patah-patah, dia akan dikalahkan. Itu dengan orang yang sudah tua saja dia bergulat, dia kalah, apalagi dengan aku, orang yang masih muda yang itu. Makanya gunakan akal. Jangan ngos-ngosan gitu Rijal, jangan ngos-ngosan. Kau macam orang mau melahirkan. Jangan. Tahan, pelan-pelan. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Pelan-pelan. Udah Jumatan? Sudah Jumatan? Belum, bentar lagi. Belum. Begini Rijal. Baik, dia mengutip, oke kita jelaskan. Dia mengutip kejadian di mana Yakub itu bergulat ya dengan Allah. Baik. Begini Rijal. Kamu mengatakan bahwa ini Tuhan-Tuhanan ini. Gimana nih, masa kalah bergulat sama manusia gitu ya. Gini. Saya mau kasih tahu sama kamu Rijal, di dalam Al-Qur'an, ini sebelum saya tanggapi gini. Di dalam Al-Qur'an, Santai saja. kok ketawa? Jangan lupa. Diam dulu biar saya jawab. Di dalam Al-Qur'an ada kata-kata Israel, betul? Ya Bani Israel, betul? Iya, benar. Oke, sekarang saya mau tanya sama kamu Rijal, apa arti Israel? Israel itu adalah Mulai ngarang. Artinya dan ayatnya, mana ayatnya? iya itu. Bani Israel itu anak-anak. Bukan Bani Israel. Israel itu apa artinya? Arti Israel. Iya itu suku yang anak-anak. Waduh, artinya saya tahu itu merujuk kepada satu kaum. Tahu saya. Yang saya tanya makna dari kata itu apa? Jadi kau mengelak dengan Kok malah ketawa? Nanti saya jawab ke situ. Ya, kau jawab Nanti aja. itu saya jawab. Rijal, dengar. Kamu jawab tahu atau tidak tahu? Enggak, kau harus mengasih pencerahan kepada orang-orang. Baik. Kalau gitu kamu diam. Dengar omongan saya. Dengar. Begini Rijal ya. Arti Israel di dalam Bible itu artinya bergumul. Bergumul dengan El. El itu adalah Elohim ya, atau Tuhan begitu. Itu artinya. Nah, ini Tuhanmu, ini Allah ngambil kata itu. Tapi dia nggak tahu artinya apa. Terus kamu heran. Bagaimana ini? Masa ada Tuhan bergumul sama manusia? Nah, terus kenapa kata itu kau ambil ada di Quranmu? Nah, itu masalahmu. Inilah saya bilang orang nyolong, tapi dia nggak tahu yang dicolongnya itu menontok kepalamu sendiri. Gini, sebenarnya gini ya. Saya akan bacakan ayatnya ya, sebentar. Jadi begini Rijal ya. Ya, nih. Sebentar, saya bukakan ya. Itu ada di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-30. Sebentar, saya bacakan. Saya jawab pertanyaanmu. Aku lebih paham Alkitabmu daripada kau sendiri. Mau saya jawab? Mau saya jawab? 22. Nanti kalau saya tanya balik nanti kamu bingung loh, ya. Sebentar. Kejadian pasal yang ke-32 ya. Bagaimana di sini Yakub bergumul
Nih ya, saya bacakan. Kita putar balik dulu. Sebentar, kita putar balik. Sabar, kita putar balik kameranya. Ya nih, ya, dengar Rijal ya, lihat nih. Pasal pergumulan Yakub dengan Allah nih. Pada malam itu Yakub bangun dan seterusnya. Aduh, agak buram sebentar. Nah, ini. Nih. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seterusnya nih, dan seterusnya di sini. Nah, ini. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga siapa namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu bertanyalah Yakub, mana ini? Mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, jadi di sini Rijal yang perlu kamu ketahui, jadi kata Allah ini bisa merujuk juga kepada para malaikat, ya. Jadi di sini yang bergumul dengan Yakub ini adalah malaikat Tuhan. Ya, tetapi malaikat Tuhan itu memang dia title-nya juga adalah Allah. Jadi kata Allah itu bisa merujuk kepada makhluk-makhluk spiritual, makhluk-makhluk dari dimensi lain. Nah, misalnya ayat itu juga ada ketika malaikat Tuhan datang menemui, nih saya bacakan lagi ayat dukungannya ya. Nanti habis ini saya tanya balik kamu nih, masalah yang sama ya. Misalnya bagaimana di sini Manoah, ya Manoah, lihat nih ya. Bentar nih, saya tunjukkan bahwa malaikat itu juga itu disebut juga sebagai Allah ya, sebentar. Oke, kita baca dari mulai Kejadian pasal yang ke-13 ya. Kejadian pasal yang ke-13. Pelan-pelan teman-teman ya. Kita sabar menjelaskan kepada muslim yang bertanya tentang Bible. Oke. Sabar ya. Sabar Rijal, sabar. Ntar dulu, aku mau pertegas dulu, Dis. Kau kan mengatakan kata Allah ketika bergulat dengan Yakub itu adalah malaikat. Betul, malaikat situ, malaikat Tuhan di situ. Right. Baik, silakan. Ya, betul, di situ malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan itu juga Allah di dalam Bible. Malaikat itu juga disebut Allah di dalam Bible. Oke ya. Jadi bisa kita artikan saja kata Allah itu serampangan. Kadang malaikat, kadang Allah Bapa, kadang Roh Kudus, Gak serampangan. Allah itu title di situ. Allah itu title, bukan Allah. Baik ya. Sebentar. Oke nih ya. Nih. Sudah ketemu ayatnya. Saya balik dulu. Nah ini. Lihat ya. Kelihatan di sini? Nih. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat. Nih perhatikan. Naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu, malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Nah ini, berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Jadi kata Allah ini juga dia merujuk kepada malaikat Tuhan ini. Teofaninya Allah itu sendiri. Kalau kita bilang Allah, jangan ini ya, jangan bilang nanti muslim ini langsung kegeeran dibilangnya itu Allah. Oke, saya sudah jawab pertanyaan kamu ya. Sekarang saya mau tanya kamu balik. Gini, kamu ini mau ditanya balik kamunya. Kamu kan sudah nanya balik, sudah saya jawab. Sekarang bolehkah saya bertanya kepada kamu balik? Bisa nggak saya bertanya balik dengan kepada kamu? Mana yang Allah itu malaikat, mana yang Allah baik, Bapak. kamu di bawah saja kalau begitu, takut ditanya. Ya silakan ya. Kita di sini tanya jawab. Kamu nanya sama saya.
bahwa Yakub bergumul dengan Allah. Yakub bergumul dengan Allah itu maksudnya dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Jadi begini teman-teman, kata Allah di dalam Bible itu bisa merujuk kepada apapun, bisa merujuk kepada apapun. Hakim itu juga disebut sebagai Allah. Hakim itu Allah juga. Gitu. Kemudian malaikat Tuhan, makhluk-makhluk di luar di luar dimensi manusia itu disebut sebagai Allah. Dewa-dewa begitu. Ya. Makanya ada di dalam Bible, aku akan menjatuhkan hukuman bagi para Allah di Mesir. Maksudnya dewa, itu maksudnya dewa-dewa. Artinya bisa apapun, itu bisa merujuk kepada apapun, bisa juga merujuk kepada berhala. Makanya dalam Bible itu aku akan memusnahkan para Allah di Mesir. Jadi Allah itu akan dimusnahkan, termasuk Allahnya orang Arab. Seperti itu ya, seperti itu. Jadi orang-orang Muslim, saya beritahu kepada kalian, tolong sekolah lagi ke SD. Huruf A, L, H itu dibaca Allah, bukan Allah. Ini nekat yang nyata kalian. Kalau Allah itu hurufnya alif, lam, ha, itu bacanya Allah. Tapi kalau hurufnya Latin ALLAH bacanya Allah. Nekat yang nyata. Kalau huruf Latin ALLAH kamu baca Allah, kamu pulang lagi ke SD kelas 1 lagi kamu. Kelas 1 SD. Nekat yang nyata. Yuk, silakan. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan biarlah semakin banyak yang tersadarkan ya, khususnya saudara-saudara kita yang dimana mereka itu radikal dan mereka tidak mau melihat gereja, tidak mau melihat tanda salib, mereka tidak mau melihat orang beribadah, mereka tidak mau melihat orang berdoa. Selalu mereka mengganggu apabila ada agama-agama yang lain melaksanakan ibadah mereka, melakukan persekutuan mereka sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Nah teman-teman, kita sudah melihat bagaimana dari awal video yang terjadi di Malaysia sana, di mana ada tanda salib di depan suatu gedung ya, yang dimana sudah ditempelkan di lantai 2 atau lantai berapa itu tadi, dan ada sekelompok yang radikal ya, mereka berteriak untuk mau menurunkan tanda salib tersebut. Nah, jadi itulah sebabnya teman-teman ya, kenapa selalu Edis TV ini mengedukasi saudara-saudara kita yang keras hatinya, yang tidak pernah mencintai kedamaian, supaya mereka tersadarkan bahwa sesungguhnya agama itu ada supaya tidak ada kekacauan, supaya jangan ada kericuhan, supaya jangan ada kegaduhan. Tetapi kenapa yang terjadi justru sebaliknya teman-teman? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, kenapa justru yang terjadi itu malah kekerasan, malah tindakan-tindakan intoleran, mereka menimbulkan kebencian di hati mereka sendiri untuk membenci agama lain. Nah, sebenarnya ini perlu dipertanyakan tentang ajaran-ajaran yang mengajarkan kekerasan kepada mereka ini. Nah, teman-teman, itu hanya sekelompok orang yang ada di Malaysia ya, dan kita percaya juga bahwa di negeri kita, di Indonesia ini ada juga. Bahkan hampir setiap tahun, tiap bulan, tiap minggu ada yang namanya pelarangan ibadah, pelarangan pembangunan gereja, pembubaran ibadah, pembubaran doa, persekutuan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, itulah kita berharap ya, supaya kita benar-benar tetap mencintai kedamaian itu. Kita harus berusaha, karena itu adalah isi kitab suci kita, perintah dari kitab suci kita. Kita berusaha berdamai dengan semua orang. Dan kita tidak tahu kenapa tiba-tiba ada pihak-pihak lain yang tidak pernah mencintai kedamaian. Justru inilah yang perlu dipertanyakan tentang ajarannya. Nah teman-teman, dan kiranya lewat video ini kita bisa semakin melihat dan bisa kita memilih siapapun kita harus memilih benar-benar
Tuhan yang mengajarkan tentang kedamaian. Nah, teman-teman, terkait apa yang dibahas oleh Rizal dan Edis TV terkait tentang bagaimana Allah, tuduhan Rizal ini ya, bagaimana Allah bisa kalah melawan Yakub ya. Kita lihat bahwa yang bergumul dengan Yakub itu benar-benar malaikat dan itu terkonfirmasi dalam Hosea 12. Di dalam Hosea 12 ayat 4 di sana dikatakan, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Nah, teman-teman, ini pergumulan Yakub dengan suatu teofani. Dan di sana ditekankan bahwa Allah memberkati Yakub. Inilah merupakan suatu gambaran perjuangan. Untuk meraih suatu berkat, itu perlu suatu perjuangan dan pergumulan. Nah, bukan berarti Allah tidak bisa melawan Yakub. Nah, justru yang dimana Yakub di situ menang meraih berkat. Karena tidak ada kalimat atau tidak ada kata di sana bahwa Allah kalah melawan Yakub. Tidak ada kata-kata Allah kalah. Tidak ada. Justru yang ditekankan di sana, Yakub menang. Dan tidak ada kata Allah kalah. Justru kemenangan Yakub adalah kemenangan untuk meraih berkat. Jadi justrulah diubah namanya dari Yakub menjadi Israel. Karena dia menang untuk meraih berkat itu. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.